Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Al-Ridha SHMM. Yang saya muliakan Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Pembimbing 1, Dr. Imam Bukhari MPDI, Dosen Pembimbing 2, Muhammad Solihin MPDI. Dan yang terakhir untuk kedua orang tua saya yang selalu mensupport saya. Saya Siti Fatimah, Prodi PAI Fakultas Tarbiyah, NPM 211201017205. Di sini saya akan mempresentasikan proposal revisi dengan judul Analisis Nilai-nilai Kemanusiaan dan Toleransi Beragama dalam film Bajrangi Bhaijaan. Belakang, film sebagai medium seni memiliki kekuatan yang signifikan dalam menyampaikan pesan moral dan sosial kepada masyarakat. Dalam konteks masyarakat yang beragama, film dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan, termasuk perbedaan agama. Salah satu film yang berhasil menyampaikan pesan-pesan tersebut adalah Bajrangi Bhaijaan yang dirilis pada tahun 2015. Film ini mengisahkan perjalanan seorang pria Hindu bernama Pavan yang berusaha mengembalikan seorang gadis Muslim tunawicara bernama Syahida ke rumahnya di Pakistan. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana representasi nilai-nilai kemanusiaan yang ditampilkan dalam film Bajrangi Bhaijaan. Yang kedua, bagaimana film Bajrangi Bhaijaan menggambarkan toleransi beragama dalam berhubungan sosial antar umat beragama. Yang ketiga, apa pesan moral terkait kemanusiaan dan toleransi yang dapat diambil dari film Bajrangi Bhaijaan dalam konteks kehidupan masyarakat. Tujuan yang pertama, untuk mengidentifikasi bagaimana representasi nilai-nilai kemanusiaan yang ditampilkan dalam film Bajrangi Bhaijaan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi film Bajrangi Bhaijaan menggambarkan toleransi beragama dalam hubungan sosial antar umat beragama. Yang ketiga, untuk menganalisis pesan moral terkait kemanusiaan dan toleransi yang dapat diambil dari film Bajrangi Bhaijaan dalam konteks kehidupan masyarakat. Kajian teori. Yang pertama, nilai-nilai kemanusiaan. Pengertian nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan merujuk pada prinsip-prinsip dan norma-norma yang mengedepankan hak dan martabat setiap individu sebagai manusia. Nilai-nilai ini mencakup rasa empati, keadilan, kebebasan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Menurut UNESCO, nilai-nilai kemanusiaan adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis, di mana setiap individu dihargai, dilindungi hak-haknya. Yang kedua, komponen nilai-nilai kemanusiaan, empati, keadilan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Yang ketiga, relevansi nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Nilai-nilai kemanusiaan sangat penting dalam membangun masyarakat yang harmonis. Dalam konteks globalisasi, di mana interaksi antar budaya semakin meningkat, pemahaman dan penerapan nilai-nilai kemanusiaan menjadi kunci untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama dan berbagai latar belakang budaya. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Mahatma Gandhi yang menyatakan bahwa kemanusiaan adalah agama yang paling tinggi. Yang keempat, nilai-nilai kemanusiaan dalam agama. Agama-agama dunia juga mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendorong cinta kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama makhluk hidup. Toleransi beragama. A. Pengertian toleransi beragama. Istilah toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare, yang berarti membiarkan mereka yang berpikiran lain atau berpandangan lain tanpa dihalang-halangi. Secara etimologis, istilah toleransi juga dikenal baik di Eropa, terutama pada Revolusi Prancis. Hal itu sangat terkait dengan slogan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan yang menjadi inti revolusi di Prancis. Toleransi dapat diartikan suatu sikap untuk membatasi kebencian, kekerasan, dan sikap fanatisme berlebihan.
Unsur-unsur toleransi agama ada 4. Yang pertama, memberikan kebebasan atau kemerdekaan. Yang kedua, mengakui hak setiap orang. Yang ketiga, menghormati keyakinan orang lain. Dan yang keempat, saling mengerti. Yang ketiga, film. Pengertian film. Film berperan sebagai sarana komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan hiburan yang menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, humor, dan sajian teknis lainnya pada masyarakat umum. Adapun kelebihan dari penggunaan film yaitu dapat mengatasi masalah ruang atau tempat, dapat mengatasi keterbatasan waktu, dan dapat mengatasi keterbatasan pengamatan manusia, dan dapat mempengaruhi emosi, menarik perhatian, menumbuhkan motivasi, mengembangkan imajinasi, serta membangkitkan kreativitas suara, serta melatih keterampilan. Film sebagai media pendidikan. Ada 3. Yang pertama, meningkatkan minat dan motivasi pelajaran. Yang kedua, menyediakan pembelajaran kontekstual. Dan yang ketiga, menyampaikan nilai-nilai moral dan sosial. Gambaran umum film Bajrangi Bhaijaan. Bajrangi Bhaijaan adalah sebuah film India yang mengangkat tema kemanusiaan, toleransi beragama, dan kasih sayang. Cerita berfokus pada seorang pria yang bernama Pavan yang dijuluki Bajrangi karena keteguhan imannya kepada Dewa Hanuman. Pavan yang diperankan oleh Salman Khan adalah seorang pria Hindu yang tinggal di India dengan hati yang tulus dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Suatu hari, Pavan bertemu dengan seorang gadis kecil Pakistan yang bernama Shahida yang diperankan oleh Harshali Malhotra yang terdampar di India setelah berpisah dari keluarganya. Shahida tidak bisa berbicara dan satu-satunya petunjuk mengenai identitasnya adalah bahwa dia berasal dari Pakistan. Tanpa ragu, Pavan memutuskan untuk membawanya pulang ke Pakistan dan mengembalikannya ke orang tuanya. Dalam perjalanan tersebut, Pavan menghadapi berbagai tantangan besar, baik dari segi budaya, agama, dan perbedaan antara India dan Pakistan, yang menjadi latar belakang konflik dalam film ini. Pavan tidak hanya dibantu oleh karakter-karakter dari India, tetapi juga oleh seorang jurnalis Muslim bernama Chan Nawab, yang diperankan oleh Nawazuddin Siddiqui, yang membantu Pavan menjalani misinya dengan tekad yang sama. Meskipun mereka berasal dari latar belakang agama yang berbeda, melalui pertualangan mereka, film ini menggambarkan pesan kuat tentang kemanusiaan yang melampaui batas, agama, dan negara. Metode penelitian, pendekatan, dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pada penelitian ini menggunakan studi pustaka library research, yaitu menurut Mestika Z 2008 berfokus pada analisis mendalam terhadap film, menggunakan sumber pustaka sebagai data utama. Pendekatan yang dapat digunakan meliputi kualitatif, historis, analisis isi, dan komparatif. Sementara itu, jenis penelitian dapat berupa kajian teoritis, adaptasi, sosial, kritik, atau tema dan pesan. Metode ini memungkinkan peneliti memahami berbagai aspek film tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Kehadiran peneliti. Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi beragama yang tercermin dalam film Bajrangi Bhaijaan. Yang kedua, peneliti menonton film Bajrangi Bhaijaan secara mendalam untuk mengidentifikasi adegan atau alur cerita yang mempresentasikan nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi beragama. Yang ketiga, kehadiran peneliti terlihat dalam penyusunan narasi analisis yang menggambarkan bagaimana nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi beragama dipresentasikan. Keempat, peneliti akan berusaha menjaga objektivitas dan integritas dalam setiap analisis, sambil mencatat temuan-temuan yang mungkin berguna untuk mengembangkan studi tentang kemanusiaan dan toleransi beragama. Data dan sumber data penelitian.
Yang pertama, sumber primer merupakan bahan pustaka yang menjadi pokok kajian atau penelitian utama. Sumber data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dari film Bajrangi Bhaijaan. Film ini akan dijelaskan secara mendalam untuk mengidentifikasi nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi beragama yang terkandung di dalamnya. Peneliti ini akan mengamati adegan-adegan kunci, dialog, karakter yang menggambarkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan toleransi antar agama. Yang kedua, sumber sekunder. Dokumen sekunder adalah dokumen yang dapat menggambarkan dokumen atau data primer. Sumber sekunder meliputi jurnal, artikel, website, dan lain-lain yang berkaitan dengan film Bajrangi Bhaijaan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut. 1. Peneliti mengumpulkan data dimulai dari menonton berulang-ulang film Bajrangi Bhaijaan karya sutradara Kabir Khan. Dilanjutkan dengan menyimak dan mengamati setiap dialog yang diucapkan oleh tokoh. Yang kedua, peneliti mencatat bagian yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dan melihat dialog tentang nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi beragama yang terdapat dalam film Bajrangi Bhaijaan karya sutradara Kabir Khan. 3. Peneliti mengklasifikasi dan menganalisis hasil temuan-temuan dalam film Bajrangi Bhaijaan karya sutradara Kabir Khan. Teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, penyajian data. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan temuan. Yang pertama, meningkatkan ketekunan. Yang kedua, kecukupan referensi. Dan yang ketiga, diskusi dengan teman sejawat. Sampai di sini presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.